Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama kami di channel YouTube Al Husaini Media Center dalam program Roha Ngaji Santai edisi spesial Ramadan yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan diisi oleh Sayyidil Habib Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Ali bin Husain bin Tahir. Yang pada kesempatan kali ini Habib Bagir telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Habib kabar? Alhamdulillah. Sotobari gimana sehat? Naam Habib, khair Alhamdulillah. Habib, gimana perjalanan dari Kuningan? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah Allah masih kasih sehat afiat, bisa silaturahim sampai lagi di channel favorit kita ini. Ya, Al Husaini Media Center. Alhamdulillah. Kita kembali lagi di program spesial Ramadan ini, Habib. Spesial Ramadan. Intinya insya Allah setiap Ramadan Habib dapat silaturahmi lagi. Insya Allah. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat afiat. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang kitab Syiyam yang mana pada kesempatan sebelumnya diisi oleh Sayyidil Habib Al-Habib Husain bin Ali bin Tahir. Yang pada kesempatan kali ini akan diisi oleh Al-Habib Bagir yang mana nanti pembahasannya akan diteruskan oleh Habib Bagir, terutama kemarin oleh Sayyidil Habib Husain bin Ali bin Tahir itu membahas tentang keutamaan bagaimana berpuasa. Betul. Apa saja yang ada kenapa orang berpuasa, keutamaannya dan lain sebagainya. Sekarang kita akan membahas bagaimana keutamaan dari Ramadan itu tersendiri, Bebe. Ya. Nama Habib, fadhal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan ahsanal jaza kepada keluarga besar Pondok Pesantren Al Husaini, khusus wabil khusus Sayyidil Walid, orang tua kita bersama Al-Habib Ali bin Ali bin Tahir, yang kita doakan semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kru dari channel YouTube Al Husaini Media Center, yang mudah-mudahan apa yang menjadi usaha dan menjadi upaya daripada channel dakwah ini semuanya dihitung menjadi dakwah dan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Tobari, kemarin saya sedikit banyak saya dengar dari kajian yang disampaikan oleh akhina Al-Mahbub Al-Habib Husain bin Ali bin Tahir tentang kemuliaan puasa. Beliau banyak mengupas tentang kemuliaan berpuasa tanpa mengkaitkan puasa yang berkaitan dengan bulan Ramadan atau puasa sunnah. Puasa secara global telah dibahas dan dikupas oleh Al-Habib Husain bin Tahir. Maka pada kali ini saya melanjutkan pembahasan beliau sampai pada bab Fadailu Syahri Ramadan. Fadilah yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan itu sendiri terlepas dari kewajiban puasa yang ada di dalamnya. Bulan Ramadan ini luar biasa. Begitu banyak riwayat baik hadis yang datangnya dari Nabi SAW ataupun Al-Quran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ataupun athar penjelasan keutamaan bulan Ramadan yang datangnya dari para sahabat, dari para tabi'in dan para aslafun as-salihun, menjelaskan begitu banyak kemuliaan yang Allah turunkan di bulan Ramadan. Maka karena banyaknya kemuliaan, banyaknya keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan ini, itu menjadi sebab bulan Ramadan itu menjadi bulan yang paling mulia dari seluruh bulan yang ada. Sampai-sampai dijuluki bulan Ramadan itu sebagai Sayyidus Syahr. Pemimpinnya bulan dari seluruh bulan yang ada. Dari mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai akhir, bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Walaupun ada bulan-bulan yang dikatakan bulan mulia juga yang lain, tapi Ramadan walaupun ini ada bulan yang lebih mulia dari bulan Ramadan. Maksudnya ada bulan-bulan yang mulia selain bulan Ramadan. Ada bulan Dzulhijjah dengan hajinya, ada bulan Rabiul Awal dengan maulidnya, ada bulan Rajab dengan Isra Mi'rajnya. Tapi bulan Ramadan, mayoritas ulama mengatakan bulan ini adalah bulan yang paling mulia dari seluruh bulan yang ada. Dikarenakan banyaknya kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Dan sunnatullah
sudah menjadi kebiasaan Allah ketika Allah memberikan kemuliaan di beberapa jenis. Seperti Allah berikan kemuliaan di bulan, maka Allah akan berikan bulan yang paling mulia. Allah berikan kemuliaan di dalam manusia, Allah berikan manusia yang paling mulia. Allah berikan kemuliaan di dalam hari, Allah pun memberikan hari yang paling mulia. Itu sudah menjadi kebiasaan Allah. Maka di dalam bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Dari sekian banyak kemuliaan yang ada, yang Allah turunkan di dalam bulan Ramadan, yang menjadi satu sebab terbesar mulianya bulan Ramadan itu apa? Yang menjadi sebab terbesar bulan Ramadan menjadi mulia adalah diturunkannya di dalam bulan Ramadan kitab sucinya umat Nabi besar Muhammad SAW yang kita kenal dengan sebutan Al-Quran. Berarti ini sebab utama, Bib? Sebab utama. Padahal di bulan Ramadan itu ada banyak sebab. Ada Lailatul Qadar di dalamnya. Ada rahmatnya Allah yang Allah buka seluas-luasnya di 10 hari pertama. Ada maghfirahnya Allah yang Allah buka seluas-luasnya di 10 hari kedua. Dan sekian banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah turunkan di bulan Ramadan. Tapi yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah bahwa bulan Ramadan itu sebab utama yang menjadikan bulan Ramadan itu mulia bukan karena Lailatul Qadarnya. Bukan karena rahmat dan ampunannya Allah yang ada di dalamnya. Ya, memang bulan Ramadan menjadi mulia karena itu. Tapi ada sebab utama. Apa sebab utamanya? Sebab utamanya adalah diturunkan Al-Quran Al-Karim di bulan Ramadan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka orang pasti bertanya, dalilnya mana Habib? Mana dalilnya yang menunjukkan Ramadan menjadi mulia karena diturunkan Al-Quran? Dengan lantang Allah katakan di dalam Al-Quran. Sangat jelas redaksinya. Allah mengatakan, Syahrul Ramadan. Alladhi unzila fihil Quran. Hudan linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadannya disebut oleh Allah. Syahrul Ramadan. Itu menjadi kemuliaan bagi bulan Ramadan. Karena jarang Allah menyebutkan bulan-bulan itu secara jelas di dalam Al-Quran dengan kemuliaannya. Tapi Allah sandingkan bulan Ramadan menjadi mulia karena apa? Unzila fihil Quran. Karena diturunkan di bulan Ramadan tersebut Al-Quran, kitab sucinya umat Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita tahu, bulan Ramadan menjadi mulia karena diturunkan di dalam Al-Quran. Maka pelajaran yang kita bisa ambil, bulan Ramadan mulia karena adanya Al-Quran. Berarti di dalam bulan Ramadan, umat Nabi Muhammad SAW lebih tertuntut. Kita tertuntut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita umat Nabi Muhammad lebih tertuntut untuk bersyukur secara detail, secara lebih terspesifikasi terhadap Al-Quran yang Allah turunkan di dalam bulan Ramadan. Kita lebih tertuntut untuk bersyukur kepada Al-Quran. Kenapa? Karena tidak mungkin ada Nabi Muhammad. Kita nggak mungkin kenal Nabi Muhammad. Kita pun tidak mengenal Allah. Kita pun tidak mengenal Islam kalau bukan karena diturunkannya Al-Quranul Karim. Ilmu yang ada sekarang, dari ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu tasawuf, ilmu alat, dan semua ilmu yang ada ini bersumber dari Al-Quranul Karim. Nabi SAW pun pada saat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran, setelah Nabi Muhammad dijadikan manusia yang paling mulia dari manusia-manusia yang ada di alam semesta ini, maka Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad menjadi salah satu sebab kemuliaan Nabi Muhammad menjadi mulia karena adanya Al-Quran. Karena Nabi Muhammad sebelum diturunkan Al-Quran, memang Nabi Muhammad adalah makhluk yang mulia. Tapi dengan diturunkannya Al-Quran, menyandang predikat Nabi dan Rasul, kemuliaan Nabi Muhammad SAW menjadi lebih sempurna karena diturunkannya Al-Quran. Artinya apa? Yang ana mau sampaikan, bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Bahasa mudahnya seperti ini. Selalu saya katakan bahwa bulan Ramadan ini hari ulang tahunnya Al-Quran.
Bulan Ramadan ini anniversary-nya Al-Quran. Aneh baru dengar tuh, Bib. Nah, bulan Ramadan Al-Quran lahir di situ. Oh. Ulang tahunnya Al-Quran. Biasanya orang kalau ulang tahun Dirayain. kan dirayain. Nah. Kita rayain dengan kita tasyakuran, kita beli kue, kita kasih hadiah. Nah ini ulang tahunnya Al-Quran, apa yang kita rayakan untuk Al-Quran? Allah nggak minta apa-apa. Allah nggak minta kita beli hadiah buat kita rayakan Al-Quran. Allah nggak minta kita beli kue buat merayakan Al-Quran. Nggak minta kita begadang sampai tengah malam buat nungguin jam 12 malam kita ngerayain hari Al-Quran. Nggak, Allah nggak minta begitu. Allah cuma minta satu. Dengan diturunkannya Al-Quran, hendaknya kalian wahai umat Muhammad bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kitab suci Al-Quran. Dengan cara apa kita bersyukur? Dengan diturunkannya kitab suci Al-Quran. Iya, tadi kan kata Habib ini anniversary-nya Al-Quran nih. Ulang tahunnya Al-Quran. Hari gitu. ulang tahunnya Al-Quran. Nah, kado apa yang kita bisa hadiahkan? Kado terbaik apa yang kita bisa hadiahkan? Kado terbaik apa yang kita bisa hadiahkan untuk Al-Quran? Al-Quran nggak minta apa-apa. Al-Quran cuma minta satu. Baca Al-Quran. Iqra. Itu ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Iqra. Baca wahai Muhammad. Maka kita umat Nabi Muhammad SAW bentuk syukur kita dengan diturunkannya Al-Quran itu dengan apa? Dengan membaca Al-Quran. Artinya kalau masuk bulan Ramadan, hari ulang tahun Al-Quran, kok nggak ada yang bersyukur dengan cara membaca Al-Quran, berarti itu orang dia acuh tak acuh, dia tidak perhatian terhadap Al-Quran yang di hari itu, yang di bulan itu sedang ulang tahun. Anak kita, orang yang dekat dengan kita, istri, anak, orang tua, suami, ketika hari ulang tahun mereka, tidak ada satupun orang yang mendoakan. Tidak ada satupun orang yang mengucapkan selamat ulang tahun. Dia akan merasa sedih. Dia akan merasa tersinggung. Tidakkah saudara saya atau suami saya, anak saya yang ingat dengan hari lahir saya? Dia akan merasa kecewa, nggak ada yang ngerayain ulang tahun saya. Minimal ada yang ngirimin doa dah. Doa kagak ada, ucapan selamat kagak ada. Kan begitu. Itu hal manusiawi. Manusiawi. Apalah itu sekedar istri, sekedar suami, sekedar anak. Apalagi Al-Quran, mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, kita sampai bisa kenal istilah istri, kita bisa kenal istilah anak, kita bisa kenal istilah orang tua dari Al-Quran. Kalau nggak ada Al-Quran, nggak ada pernikahan. Kalau nggak ada Al-Quran, nggak ada bakti kepada orang tua. Kalau nggak ada Al-Quran, nggak ada nafkah kepada anak dan istri. Itu semua ada di dalam Al-Quran. Yang terjadi dengan umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman seperti ini, mereka banyak sibuk dengan kemuliaan-kemuliaan Islam yang mana kemuliaan itu sifatnya sunnah kebanding mereka sibuk dengan kemuliaan Islam yang sifatnya wajib. Contohnya seperti apa? Kita sibuk sekarang sama zikir. Kita sibuk sama Isra Mi'raj, perayaan, acara maulid, acara Isra Mi'raj dengan panggung besar. Besar-besaran kita keluarkan tenaga, kita keluarkan materi untuk merayakan itu semua, tapi kita lupa bahwa ada satu kemuliaan Islam yang sangat-sangat wajib dan patut untuk kita syukuri, yang selama ini banyak dari umat Islam lupa sama mukjizat itu. Padahal Islam menjadi mulia karena dia. Yang membawa kemuliaan Islam dia. Yang menyampaikan Islam itu adalah mulia dia. Apa mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Al-Quran. Sekarang umat Nabi Muhammad banyak lupa. Ada istilah tanpa menyinggung, tanpa mengurangi rasa hormat kepada atharun Nabi, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada jejak-jejak bekas-bekas Nabi Muhammad SAW. Seperti ada pameran di mana-mana jenggotnya Rasul SAW, atau seperti pedangnya Nabi Muhammad SAW, seperti jubahnya, misalkan sorbannya, imamahnya Nabi Muhammad SAW. Itu luar biasa. Untuk mendatangkan barang-barang itu perlu dikerahkan tenaga dan materi yang begitu besar nilainya. Bahkan orang harus pergi ke luar negeri untuk melihat itu. Dan ditempatkan di tempat yang sangat mulia, ditempatkan di tempat yang keamanannya luar biasa, dijaga betul-betul dengan sangat rapi. Tapi mereka lupa, ada yang lebih mulia dari itu semua.
Yang kalau kita lihat di rumah kita cek di rumah kita, Jadi tidak ada penjagaan, tidak ada keamanan, tidak ada perhatian, tidak ada kebersihan bahkan. Kita lihat di rumah kita cek Al-Quran. Subhanallah, debunya maaf di atas Al-Quran tebel 1 senti. Al-Quran sudah lama nggak disentuh. Download Al-Quran di HP tapi nggak pernah dibuka. buat pajangan aja. Buat pajangan doang. Kalau ditanya ada nggak aplikasi Al-Quran di HP? Ada nih, ada. Cuma sekedar ada tapi nggak pernah dibaca. Padahal itu yang jauh lebih mulia dari semua kemuliaan yang ada di dalam umat Islam. Al-Quran, kitab sucinya kita semua. Dan dia di bulan ini diulang tahun. Maka dari itu, Hadiahkan. selain kita membahas tentang bulan Ramadan ini menjadi mulia karena Al-Quran itu turun di dalamnya, maka kita pun tertuntut untuk memuliakannya. Dengan cara apa? Baca Al-Quran. Di bulan Ramadan ini baca Al-Quran. Tidak rugi, sama sekali tidak rugi orang yang membaca Al-Quran. Kata Nabi SAW, Inna ummati ittakhadhu Al-Qur'ana mahjura. Atau kama qala Nabi SAW. Umat saya itu banyak yang menjadikan Al-Quran mahjura. Apa mahjura? Mahjura itu hajar. Hajar itu selekan. Umat saya banyak yang selekan sama Al-Quran. Kagak mau baca Al-Quran. Cuma sekedar punya Al-Quran di dalam rumah. Tapi nggak pernah disentuh, nggak pernah dibaca. Ada yang baca, saya baca Habib. Saya bahkan hafal 30 juz. Banyak orang hafal Al-Quran. Tapi rubba gari'il Quran wal Quran yal'anu. Berapa banyak orang yang baca Al-Quran, tapi membacanya dia terhadap Al-Quran menjadi sebab dia dilaknat sama Al-Quran. Dia sekedar baca tanpa mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Nggak punya adab di dalam membaca Al-Quran. Tidak dengan etika membaca Al-Quran. Nah, jadi artinya pesan saya, jadikan Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat terhormat di atas kepala kita. Jangan sampai kita masuk di dalam hadis Nabi SAW yang memprediksikan bahwa sayati zaman akan datang di akhir zaman nanti, la yabqa minal Qur'an illa rasmu. Quran udah tinggal mushafnya doang. Quran udah tinggal kitabnya doang. Kitabnya doang, kagak ada yang baca. Gak ada yang tahu artinya. Gak ada yang mengamalkan Al-Quran. Kita sudah masuk ke fenomena itu gitu. Sudah jelas. Sudah jelas. Depan mata kita semua. Jangankan orang lain. Kita sendiri kadang seperti itu. Quran udah tinggal cuma rasmu. Tinggal mushafnya doang. Bentuk kitabnya doang. Padahal dulu zaman Aslafun Salihun, Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahar, beliau mengatakan, jika kalian ingin melihat Al-Quran sedang berjalan, maka lihatlah Abdullah bin Husain bin Tahir. Kalau tidak salah, Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahar yang mengatakan, kalau ingin melihat Al-Quran berjalan, lihatlah Abdullah bin Husain bin Tahir. Kenapa? Mereka adalah humul gomul ladhina hudu. Mereka adalah kaum yang diberi hidayah oleh Allah. Wa bifadlillahi qad sa'idu. Dengan anugerah dari Allah, mereka menjadi orang yang beruntung. Wa li ghairillahi ma qasadu. Dan mereka atas selain Allah, mereka tidak punya harapan kepada selain Allah. Wa ma'al Qur'ana fi garani. Mereka selalu di dalam langkahnya, di dalam makannya, di dalam ibadahnya, di dalam tidurnya, Quran berada di dalam diri mereka. Artinya diamalkan betul-betul Al-Quran. Jadi tidak hanya dari ucapan kita membaca Al-Qurannya saja, Beb. Iya. Keseharian kita, tingkah laku kita, semuanya itu harus berlandaskan kepada Al-Quran. Sebagai penutup, saya akan berikan satu perumpamaan. Satu perumpamaan gambaran. Selesai. Pertama selesai. Bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang paling mulia. Kita wajib bersyukur dengan cara membacanya. Selesai. Yang kedua yang ingin kami singgung adalah adab dan etika di dalam membaca Al-Quran itu sendiri. Kita baca Quran itu bukan sesuatu yang biasa. Quran sesuatu yang besar. Harus betul-betul dengan adab dan etika. Dengan rasa pengagungan yang besar kepada Al-Quran. Kenapa? Karena ketika umat Nabi Muhammad membaca Al-Quran, secara tidak langsung dia sedang dialog sama Allah. Dia lagi ngobrol sama Allah. Sekarang begini aja. Seandainya kita dipanggil sama presiden. Kita diajak ngobrol sama presiden. Lagi ngobrol asik-asik sama presiden. Kita bilang sama presiden, rupanya HP kita ada telepon. Presiden sebentar dulu, saya mau angkat telepon. Kira-kira layak nggak begitu? Nggak layak. Kan nggak sopan. Orang buat ketemu presiden ini susah. Buat ketemu presiden ada SOP-nya melalui beberapa
apa namanya Prosedur. prosedur sulit. Begitu ketemu presiden kok lagi mau ngangkat telepon. Atau contoh lain, sebutlah Habib Umar, Ya. Habib Umar bin Hafid. Beliau adalah wali min auliyaillah, seorang ulama yang sangat masyhur dengan kesolehannya, dengan dakwahnya. Kita ketemu sama Habib Umar, lagi ngobrol sama Habib Umar begini. Untuk ketemu beliau sulit. Orang berebut mau ketemu beliau. Lagi ngobrol sama beliau, tiba-tiba HP kita bunyi, ada telepon. Udah begitu teleponnya mending kalau dari orang tua, Ya. dari keluarga. Teleponnya dari doi. Doi yang nelpon. Kita berani gak bilang sama Habib Umar? Habib Umar sebentar. Memang ada Anda mau ngangkat telepon dulu dari doi. Dari pacaran. Pantas gak begitu? kayak nggak pantas. Kita ngomong sama Habib Umar, kita selak dengan ngangkat telepon kan nggak pantas. Nah ini kita sekarang baca Quran lagi ngobrol sama siapa? Kita ngobrol sama Rabbul Alamin. Tuhan semesta alam yang Habib Umar bin Hafid dalam satu hari tidak kurang 17 kali sujud kepadanya. Yang Presiden Indonesia dalam satu hari tidak kurang 17 kali ruku kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Al-Quran. Jadi kesimpulannya, di bulan Ramadan ini mari kita rayakan Al-Quran. Rayakan ulang tahunnya. Ikut ambil andil di dalam merayakan Al-Quran. Siapa yang sering membaca Al-Quran pada saat dia hidup di dunia, maka Quran akan menjadi syafaat kelak di yaumil qiyamah untuk dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran yang bakal bawa dia nanti ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kurang lebih seperti itu. Nah, Habib, apa namanya, sangat mulia ini Al-Quran, Bib, ya. Kalau kita bisa memaknai, sekarang kita udah tahu nih, pemirsa yang budiman, bagaimana cara kita menghormati bulan Ramadan, kita juga menghormati Al-Quran. Karena Al-Quran itu turun di bulan Ramadan dan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Baik pemirsa yang budiman, kita akan kembali di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan-pembahasan yang semakin menarik di dalamnya tentang keutamaan bulan Ramadan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.